Sore itu, ketika langit mulai memerah, Dimas, seorang pria berusia 30 tahun yang tengah dilanda kesulitan ekonomi, duduk termenung di ruang tamunya yang sempit. Bukan tanpa alasan Dimas terlihat begitu murung. Hutang-hutang yang menumpuk semakin menghimpit dadanya. Tak ada jalan keluar yang ia lihat. Semua usahanya untuk mencari pekerjaan tambahan telah gagal. Bisnis yang ia rintis bersama teman-temannya pun bangkrut akibat pandemi yang tak kunjung reda. Dimas tak tahu harus berbuat apa. Semuanya terasa begitu gelap dan tak ada harapan. Namun, di tengah keputusasaannya, sebuah cerita lama muncul dalam ingatannya. Cerita yang sering diceritakan oleh orang-orang tua di desanya. Rumah tua di pinggir hutan yang konon katanya memiliki kekuatan magis. Rumah itu sudah lama kosong dan tak ada yang berani mendekat, kecuali mereka yang mencari jalan pintas menuju kekayaan. Rumor itu sudah terdengar sejak lama, tetapi Dimas tak pernah benar-benar mempercayainya. Namun kini, dengan kondisi yang semakin buruk, ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang mungkin bisa menyelamatkannya. Jika memang ada kebenaran di balik cerita itu, mungkin pesugihan yang ditawarkan rumah tua itu bisa mengubah hidupnya. Malam itu, setelah memutuskan untuk mencoba peruntungan, Dimas pergi menuju rumah tua tersebut. Langkahnya terasa berat, tetapi keputusasaannya mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Rumah tua itu sudah lama ditinggalkan dan hutan di sekitarnya sudah menyelimuti bangunan itu dengan kabut yang tebal. Suasana sekitar sangat mencekam, dengan pohon-pohon yang menggerakkan daun-daunnya hanya dengan hembusan angin yang lemah. Saat Dimas sampai di depan rumah, jantungnya berdetak lebih cepat. Rumah itu tampak sangat angker, dengan pintu kayu yang sudah mulai rapuh dan jendela-jendela yang gelap. Namun Dimas merasa seakan ada yang menariknya untuk masuk lebih dalam. Ia mendorong pintu itu dengan tangan gemetar. Suara derit pintu yang terbuka terdengar keras di dalam kesunyian malam. Masuk ke dalam, Dimas merasa udara di rumah itu terasa berat dan dingin. Langit-langit yang tinggi dan ruangan yang luas hanya dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Namun di ujung ruangan, ia melihat sebuah meja tua dengan sejumlah benda yang tampak seperti alat ritual. Di sana, berdiri seorang wanita tua yang mengenakan gaun hitam. Wajahnya tertutup oleh kerudung, hanya mata yang tampak mengintip tajam. Wanita itu yang tampaknya tidak terkejut dengan kedatangan Dimas, berbicara dengan suara serak. "Kau datang untuk memintaku memberimu kekayaan?" tanya wanita itu, matanya menyelidiki Dimas. Dimas tak bisa berkata-kata, hanya mengangguk pelan. Wanita itu tersenyum sinis dan mengangguk, seolah-olah ia sudah menunggu kedatangannya. "Jika kau benar-benar menginginkan kekayaan, kau harus menuruti peraturan-peraturanku," kata wanita itu dengan suara lembut namun mengandung ancaman. Dimas mendekat dan mendengarkan dengan seksama. Wanita itu menjelaskan bahwa untuk memperoleh kekayaan, ia harus melakukan ritual yang tidak boleh dibatalkan. Ia harus tinggal di rumah tua itu selama 3 malam berturut-turut tanpa boleh keluar. Dan pada malam ketiga, ia harus memberikan sesuatu yang sangat berharga untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tanpa berpikir panjang, Dimas menerima persyaratan itu. Wanita itu melambaikan tangannya dan seketika Dimas merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang gelap namun menggoda mulai mengalir dalam tubuhnya. 3 malam pertama di rumah tua itu terasa sangat aneh. Dimas merasakan kekuatan yang tidak bisa ia jelaskan dan mulai melihat perubahan besar dalam hidupnya. Ia mendapati dirinya memenangkan lotre, bisnis yang ia rintis tiba-tiba mendapat kontrak besar, dan hutangnya perlahan-lahan terlunasi. Kekayaan yang ia impikan datang begitu cepat, namun ada sesuatu yang tak beres. Setiap malam setelah ia tertidur, Dimas mulai mendengar suara tangisan yang sangat pelan namun jelas berasal dari dalam rumah. Awalnya ia mengira itu hanya mimpi buruk,
tetapi suara tangisan itu semakin keras dan semakin jelas. Setiap malam, tangisan itu semakin mendalam dan kadang-kadang ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari dalam gelap. Suara tangisan itu terus mengganggu tidurnya, dan semakin hari ia merasa seperti terperangkap dalam pesugihan yang ia pilih. Pada malam kedua, Dimas tak bisa tidur sama sekali. Ia berbaring di atas ranjang, terjaga dengan keringat dingin yang mengalir di tubuhnya. Tangisan itu semakin dekat, seolah datang dari ruang sebelah. Ia memberanikan diri untuk bangkit dan memeriksa sumber suara tersebut. Ketika ia membuka pintu kamar dan melangkah keluar, ia melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di ujung lorong. Anak itu mengenakan pakaian compang-camping, wajahnya tampak pucat dan kosong. Dengan langkah yang berat, anak itu berjalan ke arahnya. Suaranya semakin mengerikan. "Dimas, Dimas!" Suara itu menggema dalam ruangan membuat tulang-tulangnya terasa kaku. "Kau mengambilnya, kau harus mengembalikannya." Suara itu semakin tajam. Pada malam ketiga, Dimas merasa sangat tertekan. Meskipun kekayaannya datang begitu cepat, ia merasa semakin terperangkap dalam dunia asing dan menakutkan. Ia sadar bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan pesugihan yang ia pilih. Ia merasa semakin banyak yang ia peroleh, semakin besar pula bayaran yang harus ia bayar. Namun pada saat ia berpikir untuk pergi, suara tangisan itu tiba-tiba menghilang. Malam itu, Dimas merasa lega, tetapi ia tahu kedamaian yang ia rasakan hanyalah sementara. Ada kekuatan yang lebih besar yang menunggunya. Malam terakhir itu datang, dan ritual harus dilakukan. Dimas duduk di meja yang telah disiapkan, mengikuti setiap instruksi wanita tua itu. Dalam ketakutan yang semakin mencekam, Dimas memberikan sesuatu yang sangat berharga. Namun pada saat itu juga, rumah tua itu mulai bergetar. Dinding-dinding rumah berderit, dan suara tangisan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih mengerikan. Anak kecil itu muncul kembali, dan kali ini ia tidak datang sendirian. Beribu-ribu bayangan anak-anak muncul dari dalam dinding, mengelilingi Dimas. Mereka semua menangis dan berteriak dengan suara yang menembus telinga, membuat kepala Dimas terasa berputar. Ia merasa tubuhnya tidak bisa bergerak, seakan terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Wanita tua itu muncul di hadapannya. "Sekarang kau akan membayar harga kekayaanmu," katanya dengan senyum sinis. Anak-anak ini adalah jiwa-jiwa yang telah hilang karena pesugihan. Mereka tidak akan pernah pergi. Dimas dengan tubuh yang lemah hanya bisa menatap wanita tua itu. Ia menyadari kesalahannya, namun sudah terlambat. Pesugihan ini bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga mengubah dirinya selama-lamanya. Rumah tua itu sekarang bukan lagi rumah tempat ia mencari kekayaan, tetapi tempat di mana ia akan terperangkap selama-lamanya bersama jiwa-jiwa yang tak tenang. Dan sejak itu, setiap malam, suara tangisan anak-anak kecil itu tak pernah berhenti, mengikutinya kemanapun ia pergi, selama-lamanya.